Swastiastu, Rahayu. Mau tanya, ini paguyuban atau apa tempat ini atau sanggar atau gimana? Di sini adalah Yayasan Limaran Banyuwangi. Tempat ini adalah Paseban Limaran Banyuwangi. Dengan kegiatan-kegiatan itu sudah ada. Kegiatan mungkin kegiatan masih untuk 1 tahun ada kegiatan Suro, Purnama Suro sama 11 Maret dan tutup tahun. Sementara didirikan tahun berapa? 2002 bulan 2 tanggal 22. Berdua ini. Terus ini kan ada beberapa ini yang perlu kita ungkap kadang-kadang. Maaf aja ini merubah mindset dari jangankan anak muda, orang tua aja kadang-kadang kita gini dianggap klenik, dianggap sirik, dianggap sebagainya kan. Kalau menurut pendapat saya ini mungkin bisa dijelaskan ke Sri. Saya hanya sederhana dulu itu bahwa orang nenek moyang kita dulu nggak begitu sekolah. Bahasa saya simpel. Jadi mungkin kan diwujudkan dengan barang-barang ini ya. Dan ini ada makna semua, kira-kira seperti itu. Nah, kemungkinan seperti apa ya? Gambar kambang, ada Pinangan dan sebagainya. Dan dulu kecilan saya kalau apa bacaan atau selamatan itu pasti ada pinang, tempat pinang itu ya. Nah itu kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Mungkin kita bahas dari damar kambang dulu karena awal dari sesaji itu adalah di damar kambang. Apa sih makna dari damar kambang itu sendiri? Damar itu adalah cahaya dan kambang itu adalah kemambang atau kumambang. Kumambangnya cahaya dalam diri kita. Bukan sesaji itu bukan kita menyajikan untuk barang-barang gaib atau leluhur dan sebagainya. Menurut Jawa sendiri sesaji itu adalah simbolis dari pribadi kita sendiri, simbolis dari jiwa kita. Tidak ada kaitannya sama klenik. Karena klenik sendiri itu berasal dari kata klen ik. Klen ik itu klen yang masih tidak bisa diteliti. Ya, akhirnya sama orang Belanda disebutnya klen ik. Karena logat kita orang Jawa akhirnya bilangnya klenik kan seperti itu. Itu awal dari klenik itu sendiri. Jadi damar kambang ini terdiri dari seloko, ada seloko. Seloko itu terbuat dari tanah liat yang merupakan wujud ibu bumi atau ibu pertiwi. Lalu batok yang terbuat dari cengkir gading. Cengkir gading itu mempunyai makna kencengi pikir. Gading itu berwarna kuning, nur kemujidan langit Gusti. Jadi kencengnya pikir kita untuk nur Gusti itu melambangkan kemambangnya cahaya kita, atau bisa disebut kalau bahasa Jawa roh ilapi, Gusti, atau dan lain sebagainya, jiwa pribadi kita. Terus ada kemlawe atau benang lawe, yang terbuat dari benang lawe. Benang lawe itu menyimbolkan kemlawe atau mengajak untuk kita berbuat baik. Ayo mengajak sedulur-sedulur untuk berbuat baik, untuk kebaikan, kan katanya. Kemlawe itu. Terus ini benang lawe ya, benang lawe itu hanya satu warna atau beberapa warna atau ditentukan warna? Enggak, benang lawe ada beberapa warna. Kan benang lawe itu adalah dasar dari benang. Nah, jadi kalau warna tergantung. Mungkin kalau ada merah, hitam, sama putih akhirnya dari tridatu biasanya gitu. Itu kan kadang-kadang untuk apa ya? Istilahnya dipakai anak kecil, katanya untuk keselamatan. Dari ini selain damar kambang, santan kanil. Di sini ada santan kanil. Santan kanil. Santan kanil itu adalah wujud dari air Parwitosari yang diturunkan ke bumi diwujudkan sebagai manusia.
Iya. Karena santan kanil itu adalah kita dapat setelah kelapa itu sudah tua. Iya, iya. Jadi kelapa sendiri punya makna tersendiri atau filosofi tersendiri untuk kita. Kalau santan, kalau kelapa itu belum tua, belum ada santannya kan Iya, ya kan iya, Bang? betul, betul. Tadi kalau sudah tua, kelapa itu sudah tua, dia sudah jatuh dengan sendirinya baru keluar santan. Santan kanil itu kelapa putih. Itu wujud dari air Parwitosari. Apa air Parwitosari? Kan nyata nih. Iya. Air Parwitosari itu waktu zaman dulu ada Dewa Jatayu atau Sentayu itu membawa air Parwitosari, wujudnya burung Garuda yang melambangkan Bapak. Nah, jadi dari Bapak turun ke kita, jadilah kita sebagai manusia. Kan? Jadi bakti kita ke Bapak. Mungkin sementara sekilas ya. Mungkin ada Cok bakal. Nah, cok bakal ini asal usulnya manusia. Jadi kalau cok bakal itu berbagai macam biji-bijian, akar, batang, pohon dan lain sebagainya. Mungkin lombok, brambang bawang, katanya cok bakal itu menyimbolkan nek kakean mangan lombok akhirnya ngamukan. Iya, iya. Nek kakean mangan uya nyengel. Iya. Itu dari cok bakal. Itu wujud dari kita sendiri. Ada bubur sengkolo tadi ya, bubur sengkolo, ada bubur poncowarno. Iya. Bubur poncowarno itu mewakili kakak kawa di hari-hari nyai among kaki among. Iya. Punjer kita, sejatinya kita itu bubur poncowarno. Jadi kalau apa ya, santan kanil itu ditarik yang komplit mungkin di apa, bunga tiga warna itu. Ya, kalau komplitnya lagi ada di kembang telon. Kembang telon, Nah, ya. atau tree flower ya mungkin. Iya. Iya. Kayak gitu. Ya, kembang telon itu sendiri kan ada simbol-simbol dari. Ada, ini ada kembang telon ya di sini. Ya. Ada kembang telon itu. Nah, kalau kembang telon itu biasanya mawar, kenongo, sama gading kan gitu. Iya. Bisa melati, bisa gading. Nah, mawar sendiri itu bisa simbol dari ibu. Iya. Nah, kalau kenongo itu ada simbol dari kita atau perantaranya Gusti ke kita. Iya. Gitu. Kalau gading ini simbol dari Bapak. Bapak identik dengan kanil itu tadi Bapak. Iya, ya Bapak. Jadi santan kanil ataupun kembang telon itu mungkin hampir sama. Kalau ditarik berarti kan apa ya? Bisa dikatakan sangkan parang dumadi kita. Iya, sangkan paran dumadi kita dari mana dan kemana. Jadi sesaji itu sebenarnya bukti terima kasih kita sama Ibu Pertiwi. Iya, iya. Jadi kalau kita dulu dalam kandungan itu kita ada ibu kandung, kita makan dari sari-sari makanan ibu kandung kan. Tapi setelah kita lahir ke dunia, itu kita makan sari-sari makanan Ibu Pertiwi. Iya. Gimana kita makan buah mungkin ya, buah ataupun apalah dan sebagainya. Itu dari Ibu Pertiwi. Rasa berterima kasih kita di mana? Karena kita sudah dihidupi dengan sari-sarinya Ibu Pertiwi. Itu orang Jawa karena semuanya sedulur urip. Ya, jadi berarti kan manusia itu kan selalu berhubungan dengan alam ya, dan kita hidup karena alam juga. Iya. Itu ya, jadi termasuk apa ya, keluar masuknya. Oh, ini nanti kalau Hono Corok akhirnya kan urip kan gitu. Kan itu ya, jadi beberapa ini kan terkait dengan alam. Iya. Jadi kadang-kadang kan begini, jadi banyak yang nggak mau apa ya, istilahnya merawat. Contoh aja, saat sekarang ini kadang-kadang sumber sudah nggak ada, padahal nenek moyang dulu kita itu kan juga ada beberapa peninggalan sumber yang di situ ada pohon besarnya biar sumber itu tetap hidup. Itu kan salah satu untuk kehidupan juga kan itu ya. Jadi yang mudah-mudahan dari seperti ini bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia utamanya, generasi muda itu biar paham tentang itu,
Jadi tidak hanya merusak saja, ya. Itu kira-kira. Terus ini apa ya? Super Semar. Super Semar ya, itu. Ya. Super Semar. Super Semar sendiri itu kenapa saya selalu mengadakan acara di tanggal 11 Maret? Karena dawuhnya Eyang itu juga salah satu pejuang juga. Beliau berjuang waktu itu dan hancurnya di Super Semar karena ternyata yang dimandati atau yang menjalankan itu tidak menjalankan dengan benar kan ya. Yeah. Dan kita sebagai cucu dari pejuang sendiri merasa prihatin atas bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang kaya dengan budaya, bangsa yang bisa jadi mercusuar tapi tidak terrealisasi kan ya. Betul. Nah, kenapa? Karena itu semua berawal dari kita pribadi. Kalau kita bilang, apakah kita sudah merdeka? Saya jawab belum. Nah, kembali lagi pada omongan Bapak Soekarno dulu, kita berada di depan pintu gerbang kemerdekaan, kita belum masuk. Yeah. Nah, kapan kita masuk? Kalau kita saja masih terjaga dengan budaya kita sendiri, contohnya memakai kebaya dan kain jarik masuk di mall sudah dilihat orang, kan nggak kan? Berarti kan kita terjajah. Yeah. Itu budaya kita. Kita bukan orang sana, tapi inilah budaya kita. Bersanggul sudah dilihat orang, padahal sanggul itu kan indah. Nah, dari sini saya merasa prihatin sekali. Mungkin karena kita hancurnya di Super Semar, dengan doanya Poro Brahmono, Poro Pandito, Poro Resi, kita akan bangkit lagi di Super Semar. Itu harapan saya. Dan kita bisa menjadi negara yang benar-benar merdeka, negara yang tidak terjajah dalam hal apapun. Kita bisa benar-benar merealisasikan mercusuar dunia itu apa. Ya, jadi saya menarik kesimpulan dan kita mengamati, mempelajari ya. Ini yang terjadi itu kita tuh sebenarnya sudah diberi harta karun yang luar biasa, peninggalan nenek moyang kita itu, dan itu kalau dikerjakan benar itu efeknya luar biasa dari ekonominya dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya yang menikmati justru orang luar. Karena apa? Padahal kita yang punya sendiri ini yang menikmati orang luar. Karena banyak juga yang ditarik di luar. Contoh ini, kadang-kadang kita mencari arca kecil itu sudah tidak ada. Bahkan banyak yang dilarikan termasuk buku-buku yang ada di Indonesia itu di bawah Belanda semua. Nah ini orang Indonesia sendiri yang merasa memiliki ini banyak tertidur juga. Nah inilah yang harus kita upayakan. Namanya berjuang itu kan ada habisnya, tidak harus pakai senjata kan gitu ya. Nah ini sebenarnya luar biasa. Inilah semoga dari pelaku budaya itu bisa mempersatukan diri untuk mengangkat budaya yang sangat adiluhung ini. Dan itu nanti kalau saya sampai gini, bahwa budaya itu adalah panglima, karena tidak akan ada permasalahan nantinya kalau pokoknya orang-orang melihat budaya ini. Kalau menurut saya sendiri tidak ada bangsa besar tanpa budayanya. Betul. Bangsa besar itu dengan budayanya kan gitu kan. Betul. Makanya kita berharap untuk generasi muda selanjutnya, bukan hanya hari ini saja, kedepannya mau menggali apa budaya kita, karena budaya itu adalah yang sudah dikerjakan turun temurun dan itu perlu dijaga, dilestarikan. Nah, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang punya beribu macam budaya. Dan kita harus menghargai itu semua. Ya, jadi kekayaannya luar biasa, kekuatannya luar biasa untuk budaya itu. Mungkin ada ke depan seperti apa? Cita-cita Jeng Sri atau mungkin ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti? Kalau mungkin untuk dalam waktu dekat ini pengennya untuk benar-benar memproklamirkan bahwa sesaji itu bukan hal yang mistik, itu aja dulu.
dan banyak lain kayak doa Jawa dan lain sebagainya. Dan harapan saya ya bisa diterima untuk generasi muda, bukan masyarakat. Saya berharapnya ke generasi muda bisa menerima bahwa sesaji itu adalah filosofi kita sendiri. Oke, terima kasih. Itu harapan saya yang besar, biar budaya itu berawal dari sesaji. Ya, betul Sri. Jadi kita untuk paguyuban seni tradisi Sasana Sejahtera ini dari awal memang ingin mengangkat budaya. Jadi seni budaya itu kita kumputi dengan ekonomi dan sosialnya. Jadi dari budaya ini ekonomi akan ada efek, pendidikan ada efek, nantinya ke sana. Nah, kita perlu dukungan. Kita tidak bisa istilahnya berjalan sendiri tanpa ada dukungan yang lain. Jadi ibaratnya paguyuban ini hanya sebagai suk atau tali ya, mengumpulkan dari beberapa ini untuk bersama. Kalau ya pemerintah sih saya berharap kalaupun ada pendidikan itu, ada pendidikan berbagai macam agama, kenapa tidak ada pendidikan berbasis Jawa? Itu harapan saya kepada pemerintah. Terus sudah ada sekolahan ya, pendidikan ya di sini? Belum, karena pengurusan untuk pendidikan berbasis Jawa itu tidak semudah pendidikan berbasis agama. Ya, ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semua diakui semua, termasuk kita juga ada hubungan dengan LMKI juga Kediri sementara kan itu nanti kita rangkul semua, karena kekuatan bangsa itu sebenarnya bukan di pejabat pemerintah, di masyarakat. Ini tergantung dari kita mau seperti apa, nanti juga pilihan dari masing-masing kita. Semoga ada kebersamaan untuk mengangkat bangsa ini. Toh nanti juga yang merasa nikmat juga kita sendiri, kira-kira begitu. Mungkin ada pesan-pesan lain? Pesan lain ya, saya berpesan sih sama mungkin masyarakat atau generasi muda atau orang awam sama budaya. Saya berpesan tidak usah melihat sebelah mata, tapi dalamilah dulu. Jadi jangan melihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan sebelum ini, tapi kemungkinan semoga bisa menjadi manfaat bagi khalayak. Bahkan dengan Indonesia saja kita tawarkan ke luar negeri. Ya. Dah, Rayu. Terima kasih. Bincang-bincang kami dengan Sri yang ada di Mojokerto Banjar Kecil. Banjar Kecil. Jadi sudah dekat dengan Gresik. Ya. Rayu.